anak-anak semua, kita akan belajar hari ini tentang bab baru, yaitu tentang topik statistika. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada anak-anak yang sudah menuntaskan topik pertama, yaitu bab kaidah pencacahan dan peluang. Nah, tinggal anak-anak yang belum mengerjakan tugas, lengkapi tugas-tugasnya. Terakhir, anak-anak silakan kerjakan PH1-nya. Pada bab statistika ini, kita akan belajar tentang pemusatan data dan penyebaran data. Barangkali anak-anak di SMP sudah pernah belajar tentang statistika. Kita cuma di awal-awal ini kita mengulang saja. Baru nanti setelah berjalannya waktu, kita akan memperdalam statistika itu. Tujuan pembelajaran statistika ini tiada lain adalah melalui pembelajaran daring kalian paham dan bisa menyelesaikan permasalahan tentang statistika. Khususnya pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang ukuran pemusatan data. Nah, apa sih manfaat kita belajar statistika? Banyak sekali manfaatnya anak-anak. Ketika kalian terjun ke dunia bisnis atau kalian bekerja nanti, kalian pasti pernah saja disuguhkan dengan data-data atau tentang grafik atau diagram mengenai data statistik. Misalnya, pada tempat A, grafik penjualan sayuran itu cenderung meningkat. Nah, dari sana kita bisa membaca bahwa di tempat itu penjualan sayurnya cenderung meningkat, sehingga kita bisa menentukan bahwa tempat itu strategis untuk berjualan. Ada juga manfaatnya yang lain. Ketika kita membaca nilai raport, kita juga bisa menentukan rata-ratanya, median, modus. Nah, mungkin itu sekilas tentang manfaat kita belajar statistika. Kalian sudah mempelajari dasar-dasarnya di SMP. Pada pertemuan ini kita mengingatkan saja tentang dasarnya dulu, kemudian kita perdalam untuk selanjutnya. Sekarang kita akan belajar tentang 6 topik, yaitu apa itu statistik, apa itu statistika, apa itu datum, apa itu data, apa itu mean, apa itu median. Kalau ada waktu nanti saya tambahkan lagi satu tentang modus ya. Nah, apa beda statistik dengan statistika? Di slide bisa kita baca, statistik merupakan hasil data yang ditampilkan dalam bentuk tabel atau grafik. Menurut KBBI, statistik adalah angka-angka atau catatan yang dikelompokkan, dikumpulkan, serta ditabulasi. Contoh statistik seperti ini. Nah, ini grafik, ini menunjukkan statistik ya. Ya, bukan statistika, ini statistik. Itu merupakan data yang sudah ditabulasi. Tabulasi itu artinya diolah dan ditampilkan dalam bentuk grafik, diagram garis, diagram lingkaran, atau diagram batang seperti ini. Itulah data statistik. Kemudian apa itu statistika? Statistika merupakan sebuah metode ilmiah yang digunakan untuk mempermudah dalam pengolahan dan menginterpretasikan data yang sudah dikumpulkan. Dengan metode statistika, data sebuah masalah bisa diolah, diinterpretasikan, dan digunakan untuk tujuan tertentu. Data hasil statistika nantinya akan disebut sebagai data statistik. Jadi, statistika adalah ilmunya untuk mengolah data statistik. Kalau yang tadi, ini data statistik namanya. Kalau statistika ilmunya, ilmu untuk mengelola atau menginterpretasikan data statistik, sehingga dari sana kita bisa menentukan keputusan atau kesimpulan dari suatu data. Nah, apa beda datum dan data? Datum adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, dapat berupa bilangan atau bukan bilangan. Sedangkan kumpulan dari datum disebut data. Jadi data adalah bentuk jamak dari datum. Jadi intinya gini, datum itu merupakan data yang sendiri. Kalau data kumpulan dari datum-datum. Datum itu bisa berupa informasi, baik itu berupa
bilangan atau bukan bilangan. Ini namanya datum. Kalau mereka sendiri ini datum ini namanya. Kalau semuanya ini udah namanya data. Data tinggi 5 sampel tanaman kacang. Saya tekankan di sini data, di atas terdiri dari 5 datum. Sekarang kita belajar ukuran pemusatan data. Yang pertama kita belajar tentang min atau rata-rata. Kalian sudah belajar ini di SMP. Saya cuma mengingatkan. Rata-rata atau min adalah jumlah data dibagi banyak data. Dengan mengetahui rata-rata, kita tahu arah kecenderungan data tersebut. Nah, min dibagi menjadi dua. Min data tunggal dan min data berkelompok. Nah, yang pertama kita bahas adalah min data tunggal. Contoh data tunggal, data tinggi 5 sampel tanaman kacang adalah 15, 50, 45, 56, 27. Ini data tunggal ini namanya. Rumus rata-rata data tunggal, ini rumusnya, X bar sama dengan jumlah data per banyak data, sama dengan sigma XI per N. Nah, sigma itu maksudnya datanya semua dijumlahin gitu. Terangannya X bar rata-rata, XI data, N itu banyak data. Nah, contohnya seperti ini. Tentukan min dari data tinggi 5 sampel tanaman kacang. Datanya adalah 15, 50, 45, 56, 27. Kita tentu sudah belajar rumus tadi, tinggal diterapkan. X bar sama dengan jumlah data. Ini jumlah data. Perbanyak data. Jumlahin ini dulu. 15 tambah 50 tambah 45 tambah 56 tambah 27 per 5. Kok 5? Karena banyak datanya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya setelah dijumlahin yang di atas ini, hasilnya 193 per 5. Hasilnya 38,6. Jadi rata-rata tinggi tanaman kacang adalah 38,6 cm. Ada juga min data tunggal dalam bentuk tabel ya. Ini tetap namanya data tunggal karena terdiri dari satu data. Seperti ini. Kalau data berkelompok ada kelas-kelasnya, ada rentangannya. Rumusnya ini X bar sama dengan sigma F kali XI per sigma F. Nah, sekilas memang rumusnya agak ribet. Kalau dikerjakan, ini gampang sekali ya. Keterangannya X bar rata-rata, XI data, F frekuensi. Contohnya ini, tentukan min data nilai matematika di bawah. Nilainya 60, frekuensinya 4. Maksudnya apa frekuensi itu? Frekuensi itu banyaknya. Banyaknya nilai 60 ada 4. 65 ada 12, 70 ada 15, 75 ada 13, 80 ada 6. Berdasarkan rumus, kita disuruh menjumlahkan atau menyigmakan F kali XI. Kita tinggal membuat satu kolom lagi, namanya F kali XI. XI itu data ya. Nah, F kali XI. 60 kali 4. Jadi frekuensi kali data. 60 kali 4, 240. 65 kali 12, 780. 70 kali 15, 1050. 75 kali 13, 975. Nah, 80 kali 6, 480. Tinggal kalikan saja masing-masing. 60 kali 4 berapa? 65 kali 12 berapa gitu. Tuliskan di sini. Kemudian dijumlahkan di sigma. Ini mereka semuanya dijumlahkan. Kalau jumlahkan semua hasilnya 3525. Jadi jumlahnya semua F kali XI itu dijumlahin 3525. Di bawah sigma F diminta. Berarti frekuensi dijumlahin berapa? Kalau dijumlahkan 4 tambah 12 tambah 15 tambah 13 tambah 6, jumlahnya 50 ya. Tinggal sekarang kita masukkan ke rumus sigma F kali XI per sigma F. 3525 per 50 sama dengan
70,5. Jadi rata-rata dari data tunggal dalam bentuk tabel ini adalah 70,5. Nah, min data berdistribusi berkelompok. Kalau tadi adalah min data berdistribusi tunggal. Itu istilahnya. Kalau sekarang min data berdistribusi berkelompok. Maksudnya berkelompok seperti ini. 61 sampai 70, 71 sampai 80, 81 sampai 90, 91 sampai 100. Ini kan ada rentangan, ini berkelompok namanya. Ada rentangan. Kalau tadi tunggal ya 60, satu data ini itu maksudnya. Jadi dalam istilah statistika ini namanya kelas ya. Ini namanya kelas, 61 sampai 70 ini kelas. 71 sampai 80 juga kelas, 81 sampai 90 kelas ketiga, 91 sampai 100 kelas keempat, seperti itu. Dari data 61 sampai 70 berapa banyak yang dapat nilai segitu atau tingginya segitu? 4. Nah, rumusnya mirip seperti yang tadi. X bar, ini bacanya X bar, sama dengan sigma F kali XI per sigma F. X bar itu rata-rata, XI itu titik tengah data, F itu frekuensi. Jadi kita harus tahu titik tengah data dulu ya. Kalau ini data berkelompok, ini namanya kelas, maka dia punya titik tengah. Itulah yang penting untuk mencari rata-rata. Namanya XI. Jadi kita tambahkan kolom lagi, kolom XI. 61 sampai 70 tengah-tengahnya di mana? Gampang sekali. Caranya nyari tengah-tengah. Titik tengah itu didapat dari 61 tambah 70 bagi 2. Seperti itu. Ya, di awal tambah di akhir bagi 2. Berapa itu? 65,5 titik tengahnya. Kalau ini 71 tambah 80 bagi 2. 75,5. Ini 85,5. Kalau ini 95,5. Nah, disinilah yang akan dipakai untuk dikalikan sama frekuensi. Di rumus kita perlu F kali XI. Jadi frekuensi itu F, ini dia. Ini F. F kali XI, kita tinggal tambahkan kolom 1F kali XI. Tambahkan kolom lagi 1 ini. F kali XI maksudnya 4 kali 65,5. 262. 10 kali 75,5. 755. 15 kali 85,5. 1282,5. 6 kali 95,5. 6 kali 95,5. 573. Nah, inilah mereka dijumlahin sekarang. Ini mereka dijumlahin. Cari sigmanya. Hasil penjumlahannya 2872,5. Sekarang di rumus kita perlu sigma F juga. Berarti frekuensi dijumlahin di sigma. Ini dijumlahin. Ini jumlahin. 4 tambah 10 tambah 15 tambah 6. Nah, 35 ya. Sekarang berdasarkan rumus X bar sama dengan sigma F kali XI per sigma F. Sigma F kali XI ini 2872,5 per sigma F ini 35. Tinggal dibagi 82,07. Jadi rata-ratanya segini. Kita lanjutkan. Median. Median adalah nilai tengah dari suatu data. Tips menentukan median adalah dengan mengurutkan datum dari kecil ke besar, kemudian cari datum yang letaknya di tengah-tengah. Untuk median data tunggal, contohnya tentukan median data penjualan sayur berikut. Ini disediakan data yang pertama 215 kg,
dan seterusnya. Ini ada 6 data ya. Ya, urut dulu dari kecil ke besar. Tipsnya emang gitu. Yang pertama urut dulu dari kecil ke besar. Ya, kita tentu bisa melihat data paling kecil 150. Setelahnya 200, setelahnya 215, setelahnya 225, 300, 315. Kemudian cari tengah-tengahnya sekarang. Dari ke-6 data ini di mana tengah-tengah? Kita tinggal mencoret dari tepi. Berarti ada 2 data di tengah-tengah. Kalau ada 2 data di tengah-tengah kayak gini, tinggal dijumlahkan, kemudian bagi 2 ya. Itulah mediannya. Jadi mediannya adalah 220. Kalau datanya banyaknya ganjil, contohnya 3 data, seperti ini, 15, 20, 25. Ini 3 data. Kan ganjil ini, 3 datanya. Mana mediannya? Tentu yang satu data yang di tengah-tengah. Nggak perlu kita menjumlahkan lalu bagi 2. Kalau ganjil lebih gampang. Tinggal diurut datanya, kemudian coret dari tepi-tepi-tepi, kemudian ketemulah yang di tengah-tengah. Kalau genap, ada 2 data tengah-tengah, tinggal jumlahkan bagi 2. Median data berdistribusi berkelompok. Kalau yang tadi berdistribusi tunggal namanya. Rumusnya seperti ini. ME sama dengan TB tambah setengah N kurang FK per MME kali P. Nah, keterangan ME itu median, TB itu tepi bawah kelas median, N banyak data atau jumlah semua frekuensi, FK frekuensi kumulatif, FME frekuensi kelas median, P panjang kelas. Kita langsung saja ke contoh. Tentukan median dari tinggi tanaman kacang yang ditampilkan dalam tabel di bawah. Rumusnya, kita catat dulu rumusnya. Median sama dengan TB plus setengah N kurang FK per FME kali P. Nah, ini rumusnya. Kita tinggal mencari data-data yang diperlukan di rumus. FK itu frekuensi kumulatif. Buat dulu kolom untuk FK. Tambahin kolom di soal. Kolom FK namanya. FK itu tinggal jumlahin frekuensinya. FK yang pertama sama dengan frekuensi yang pertama 4. Terus FK yang kedua 4 tambah 10, 14. 4 tambah 10 kan 14. 14 tambah 15, 29. Itu FK yang ketiga. 29 tambah 6, 35. Frekuensi dijumlahin pasti 35 juga. Nah, sama dengan ini. FK yang terakhir. Sekarang carilah setengah N dulu. Itu merupakan letak median. Letak median adalah data ke setengah N. Setengah kali, berapa banyak data total? 35. Setengah kali 35, 17,5. Ya, data ke 17,5. Di mana letaknya 17,5? 17,5 berarti lewat dari 14 ya. 14 saja letaknya di sini. 17,5 lewat dari 14, tapi nggak lewat dari 29. Jadi letaknya di sini. Inilah kelas median. Nah, letaknya di 29 ini karena dia lewat dari 14. Tapi nggak lewat dari 29 kan? 17,5 itu. Jadi ini kelas median. Rumus yang akan kita pakai datanya, ya kelas yang ketiga ini di kelas median. Sekarang kita tinggal mencari TB. TB itu tepi bawah. Tepi bawah
kita mengurangkan batas bawah yaitu 81 ini kurang 0,5. 81 kurang 0,5. Selalu gini ya, batas bawah kurangi 0,5. Jadi 80,5. Itulah tepi bawah. Setengah N udah kita dapat tadi 17,5. FK itu adalah frekuensi kumulatif kelas di atas kelas median. Kelas median kan ini ya. Ini kelas median. Sebelum kelas median kan ini. Ini sebelum kelas median. Nih. Frekuensi kumulatifnya berapa? 14 kan. Jadi FK frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas median itu 14. FME frekuensi kelas median 15. P itu panjang kelas 81 sampai 90 10 kan? 81, 82, 83, 84 sampai 90 itu 10. Kita tinggal memasukkan ke rumus median sama dengan TB plus setengah N kurang FK per FME kali P. TB 80,5 tambah setengah N 17,5 kurang FK 14 FME 15 kali 10. 80,5 tambah 17,5 kurang 14 3,5 per 15 kali 10. 80,5 tambah 3,5 kali 10 35 ya per 15. Ini dia dulu dihitung 35 bagi 15 dulu dihitung baru tambahin 80,5. Hasilnya 2,3. 35 bagi 15 itu 2,3. Sekarang tinggal jumlahkan dengan 80,5. 82,8 jawabannya. Inilah mediannya. Ingat step-step atau langkah-langkah mengerjakannya. Ingat juga rumusnya, apa yang diperlukan di rumus. Pasti kalian bisa. Modus adalah datum yang paling sering muncul atau frekuensinya paling banyak. Untuk menentukan modus data tunggal, kita hanya perlu melihat datum mana yang paling sering muncul atau melihat datum mana yang frekuensinya paling besar. Contoh, tentukan modus data penjualan sayur berikut 200, 300, 200, 350, 315, 225, 200. Mana modusnya? Lihat aja yang paling sering muncul. 200 ada 3. Jadi modusnya adalah 200 karena paling sering muncul. Untuk modus data berdistribusi berkelompok, rumusnya seperti ini. MO TB tambah D1 per D1 tambah D2 kali P. Keterangan MO modus, TB tepi bawah kelas modus, D1 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya, D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelahnya, P panjang kelas. Nah, kita harus mengingat dulu rumusnya ya. Modus sama dengan TB plus D1 per D1 tambah D2 kali P. Nah, TB kelas yang mana dipakai nih? TB kelas modus. Kita cari dulu kelas modus. Kelas modus didapat dari kelas yang frekuensinya paling tinggi. Frekuensinya paling tinggi yaitu 15. Berarti kelas modusnya adalah ini. Ini adalah kelas modus. Kelas modus yaitu kelas ketiga. Jadi rumus kita
itu sesuai dengan isi data di kelas ketiga. Kita bermain-main di kelas ketiga gitu. Kita perlu TB. Kelas modus TB-nya berapa? 81 kurang 0,5. 80,5. Oh, sama dengan yang tadi. Kebetulan. Terus D1 itu apa? D1 apa tadi? D1 itu ini. Selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. Jadi frekuensi kelas modus kan 15. Frekuensi sebelumnya 10. Berarti 15 kurang 10. Karena selisih 5. D2. D2 apa tadi? Selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelahnya. Frekuensi setelahnya 6. Frekuensi kelas modus 15. 15 kurang 6. 15 kurang 6 itu 9. Jadi D2 9. P itu panjang kelas. Panjang kelas berapa? Panjang kelas ini panjangnya 10 semua. P 10. Kita tinggal memasukkan data-data ini ke rumus. TB 80,5 tambah D1 5 per D2 D1 lagi dulu D1 5 tambah D2 9 kali P 10. Nah, saya lanjutkan di sini. Sama dengan 80,5 tambah 5 per 5 tambah 9 14 kali 10. Jadi ini dulu dihitung ya. 5 per 14 kali 10 dulu dihitung. Baru tambahkan 80,5 nanti. 80,5 tambah 5 kali 10 50 per 14. Ini dulu dihitung. 80,5 tambah 3,57. Tinggal ditambahkan 80,5 tambah 3,57. 84,07. Jadi ini modusnya. Benar nggak 84,07 di sini? Benar, karena ini kelas modus yang kita pakai di awal. Ya, mungkin itu saja untuk kali ini materinya. Silakan jangan di skip-skip video ini biar kalian ngerti step-step dalam menyelesaikan soal-soal tentang ukuran pemusatan data. Nah, kalau ada pertanyaan kita diskusikan di GC atau WA group. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Demikian video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.